Audio Jungle. Yang pertama, amal yang pertama nanti yang kita isi di bulan Ramadan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum shiyam. Amal yang pertama adalah shiyam. Apa itu shiyam? Shiyam artinya imsak. Apa itu imsak? Imsak artinya menggenggam. Amsaka yumsiku, imsak, menggenggam. Shiyam, imsak. Makanya dalam waktu sholat itu di masjid-masjid kita ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada 2 lagi. 1 imsak, 1 syuruk. Nah, itu ada di jam kita. Kenapa disebut dengan imsak? Karena begitu terdengar sirine. Di Bogor ada sirine. Imsak. Maka kita mulai menggenggam. Apa yang digenggam? Mata digenggam. Nggak boleh ngelihat macam-macam. Mulut digenggam. Nggak boleh bicara macam-macam. Telinga digenggam. Nggak boleh mendengar macam-macam. Hati digenggam. Nggak boleh mikir merenung macam-macam. Pikiran digenggam. Inilah ibadah yang tidak mengeluarkan tenaga. Kalau bangun masjid, zakat, keluar duit. Infak, keluar duit. Tapi siam, nggak keluar apa-apa. Yang penting ibadahnya tahan. Tahan mulut, tahan bibir, tahan hati, tahan pikiran. Bapak Ibu siap ibadah siam? Alhamdulillah Pak Ustadz, kata ibu-ibu. Suami saya itu kalau bulan Ramadan memang semuanya siam Pak Ustadz. Dari mulai habis subuh sampai maghrib matanya ditahan terus. Molor. Bukan tidur. Siam itu adalah tetap terjaga, tetap terbuka matanya, tapi begitu melihat yang haram, langsung istighfar. Ibadah yang pertama, siam. Ibadah yang kedua, man qama Ramadan. Siapa yang melaksanakan qiyam? Yang pertama tadi, siam. Yang kedua, qiyam. Ibadah yang pertama, siam. Ibadah yang kedua, qiyam. Saya jawab sendiri, jangan khawatir. Yang ibadah kedua adalah qiyam. Qiyam artinya berdiri. Kenapa disebut ibadahnya qiyam? Karena ketika manusia niam, siam, qiyam, niam. Niam artinya tidur. Kalau bahasa kampung kami, sleeping. Tidur. Niam. Ada orang-orang yang ketika manusia ini niam, sedangkan dia qiyam. Dia bangun malam, sholat, tahajud. Jadi Pak Ustadz ibadahnya apa namanya? Qiyam. Qiyamnya dimulai dari mana? Sholat isya berjamaah, habis sholat isya, sholat tarawih, habis sholat tarawih, sholat witir. Jangan pulang sebelum selesai witir. Siapa yang sholat isya berjamaah, lanjut tarawih ditutup dengan witir bersama imam, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Ini banyak jamaah ini selesai tarawih pulang. Selesai tarawih pulang. Pas ditanya ngapain pulang? Witirnya nanti malam. Padahal mau ngabisin kolak sama cendol. Selesaikan witir di masjid. Nanti malam bangun jam 3, masih boleh sholat lagi. Mana dalilnya? Nabi sholat setelah tahajud. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Hanya saja afdal tahajud tengah malam. Tapi bukan berarti nggak boleh. Selesaikan dengan imam, nanti bangun malam. Bangun jam 3, sholat sunat wudhu. Yang pakai usolli, usolli sunnatal wudhu. Yang nggak pakai usolli, Allahu Akbar. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud itu berapa Pak Ustadz? 8. Nggak bisa 8 Pak Ustadz? 6. Nggak bisa 6 Pak Ustadz? 4. Nggak bisa 4 Pak Ustadz?
Nggak bisa dua, mati aja kau. Habis itu sholat hajat. Mintakan segala hajat-hajat kepada Allah. Yang pakai usolli. Usolli sunnatal hajat. Apakah hajatnya perlu disebutkan? Tak usah disebutkan. Dalam hati aja cukup. Apalagi kalau sholat hajatnya di masjid. Jangan disebutkan. Usolli sunnatal hajat. Supaya nikah dengan dia Syawal ini ya Allah. Didengar sama kawan sebelah. Siapa katanya? Anak Pak Haji. Itu calonku juga katanya. Doa kalau sifatnya pribadi nggak usah kuat-kuat. Ini apalagi anak-anak muda ini banyak doanya seperti maksa. Ya Allah, di Ramadan yang penuh dengan keindahan. Dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau memang dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Apa ini doa? Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Lalu kemudian setelah itu menunggu azan subuh. Subuh jangan sampai tinggal sholat berjamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang pertama siam, yang kedua qiyam, yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Biasanya kita menyebutnya habis tarawih, witir, duduk buat lingkaran namanya tadarus. Kalau baca sendiri tadrus. Saya baca Quran sendiri, tadrus. Tapi kalau saya baca, Bapak dengar, Bapak baca, saya dengar, saling membetulkan, tadarosa, ya tadarasu, tadarus. Tadarus bukan mencari kesalahan orang. Tadarus adalah meluruskan diri sendiri. Karena kita nggak tahu siapa diri kita. Saya, Abdul Somad, jangankan bacaan Quran saya, peci saya miring pun saya nggak tahu. Jamaah yang ngasih tahu. Dia foto, dia kirim. Ustadz, peci Ustadz miring. Selesai acara baru ketahuan. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka besarkan jiwamu, duduk tadarus, buat lingkaran 10 orang. Satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar. Ini geng kita. Khatam. 30 malam, 30 juz insyaAllah. Amin. Yukhtimul Qur'ana fi Ramadan. Sittina khatamah. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 kali khatam. 30 siang, 30 malam. Ini kami bisa lihat di mana Pak Ustadz? Lihat dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Ditulis oleh imam yang terpercaya. Jauh dari bohong dan dusta. Namanya Imam Az-Zahabi, paling kritis dalam ilmu hadis. 60 kali khatam. Maka di bulan Ramadan banyak-banyakan khatam, gak apa-apa. Tapi tetap jaga bacaannya. Jangan sampai macam dapat tempe mendoan panas. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk khatam Quran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang nanti pada hari kiamat syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Istri nggak bisa nolong suami, suami nggak bisa membantu istri, anak-anak lari. Yang menolong kita nanti diantaranya adalah Al-Qur'an. Siam, qiyam, Quran. Yang keempat adalah sodakoh. Man fattara shaiman, siapa yang ngasih makan buka puasa. Siapa yang ngasih sedekah buka puasa. Kana lahu mithlu ajri shaim. Dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Saya kuliah di Mesir tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002. 4 kali Ramadan, setiap buka puasa, nggak pernah masak nasi. Acaranya di pinggir jalan, di stasiun kereta api, di stasiun bis, disediakan makan gratis untuk buka puasa. Menunya diganti setiap hari. Hari pertama ikan, hari kedua ayam,
Hari ketiga daging. Ayamnya cuma potong 4. 1, 2. Bukan seperti tempat kita, ayamnya dimutilasi. Hancur. Daging. Dagingnya dipotong petak-petak. Sebesar ini potong 4 petak. Ikan 1 ekor. Mesir bukan kaya seperti Saudi Arabia. Mesir itu susah. Tapi semangat bersedekahnya luar biasa. Dibuat kemah-kemah dekat stasiun kereta api. Di pinggir jalan, musafir langsung datang. Kalau udah jam 6 sore, masuk kemah. Lihat kanan kiri, anak Indonesia semua. Kenangan yang indah. Maka ketika saya pulang ke Riau, saya kumpul sama kawan-kawan alumni Al-Azhar. Sebagaimana dulu kita makan gratis bulan Ramadan. Ingat. Kami pun buat di Pekanbaru namanya Maidatur Rahman. Setiap bulan, setiap hari kami buat berkisar antara 300 sampai 500 porsi. Puncaknya pada 17 Ramadan 1000 porsi buka bersama gratis. Pengirimnya siapa? Melalui rekening berikut ini. Jangan lupa segera ke nomor BSI. Gak tahu kita jamaah yang mengirim. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Diberikan Allah kelimpahan rezeki insya Allah. Saya nggak kaya Pak Ustadz. Nggak bisa ngasih makan banyak. Berikan nasi 2 bungkus. Beli 2 bungkus. Istri saya nggak bisa masak. Sore jam 5 pergi ke pinggir jalan. Beli 2 bungkus. Ayam, nasi. Udah. Pergi datang ke panti jompo, panti asuhan. Assalamualaikum Bapak Panti. Waalaikumsalam. Berapa orang anak yatim di sini? Ada 100. Saya mau ngasih buka puasa. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Bapak 2. 100 orang, 200. Sendiri berat. Tapi kalau kita bersama, insya Allah beban ini menjadi ringan, insya Allah. Selama ini Bapak masak kolak berapa? 4. Bapak, Ibu, istri, anak. Bapak, Ibu, anak. Masak kolak 6. Loh kok 6? Bapak, ibu, anak yang 2 lagi kirim ke anak yatim. Ibu yang masak, bapak yang ngasih duit, yang ngantar ke rumah anak yatim ibu. Jangan bapak. Nanti kalau bapak yang ngantar pecah perang dunia ketiga. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Siam, qiyam, Quran, sedekah. Saya kalau untuk siam nggak bisa Pak Ustadz. Usus saya sudah kena mah akut. Bayar fidyah. Qiyam. Kalau qiyam malam nggak bisa Pak Ustadz. Rematik sakit. Emping melinju. Asam urat. Kacang-kacangan. Quran. Baca Quran pun nggak bisa Pak Ustadz. Setiap buka Quran titik banyak kadang-kadang 3. Sedekah. Sedekah pun saya yang paling miskin Pak Ustadz. Amal yang terakhir, yang paling ringan tapi paling hebat adalah zikir. Hitung. Karena kalau nggak dihitung kita nggak tahu zikir kita berapa. Apakah menghitung zikir ini adalah amalan salaf? Ya. Abu Hurairah menyimpul tali. Ini tali disimpul 1000 simpul. Sebelum tidur malam 1000 simpul dipetik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abu Hurairah. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Pakai tasbih 100. Di ujungnya 10. 100, 200, 300, 500, 700, 800, 900, 1000. Bagus. Ini sekarang semua tasbih menggantung di mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga. Yang punya mobil masuk neraka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salawat juga zikir. Istighfar, istighfar juga zikir. Tasbih, alhamdulillah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. Tasbih, tahmid, takbir, la haula wa la quwata illa billah. Salawat, istighfar. Ini semua adalah zikir. Tapi jangan karena mau ngejar 100.000 lalu istighfarnya terlalu cepat. Ada juga kadang orang ini mau menunjukkan dia zikir, tasbih, petik. Pas lagi banyak orang, pas lagi nggak ada orang,
Saya Pak Ustadz malu kalau bertasbih pakai tasbih. Saya tasbihnya digital, yang pakai cincin diletak. Bagus. Pelan. Saya bingung kalau nengok orang zikir cepat sekali. Udah sampai 1000 dipoto. Langsung update status. Alhamdulillah udah 1000. Kamu berapa guys? Pulang dari sini, boleh untuk update status besok. Isi Ramadan kita dengan 5 amal. Yang pertama, siam. Yang kedua, qiyam. Yang ketiga, Quran. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, zikir. Bisa 5-5-nya, alhamdulillah. Insya Allah.